Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja seperti Pak Leo di sini. Kita akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Tema kita adalah mengikuti bimbingan Roh Kudus. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Roh Kudus dicurahkan dalam hati kami. Semoga kehadirannya di dalam hati kami akan menguatkan kami dalam belajar hari ini. Dialah penolong yang Kau utus dalam nama Yesus Kristus. Dialah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Biarlah Dia membimbing kami untuk selalu mengenal bisikan dan bimbingan-Mu. Apa yang terjadi selanjutnya kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, marilah pertemuan ini kita lanjutkan dengan memahami kisah Nia dan Nila. Nia dan Nila adalah dua remaja SMP yang bersahabat sejak mereka di SD. Mereka memiliki karakter yang cukup berbeda. Nia anaknya tekun dalam melakukan tugas, sedangkan Nila lebih cenderung menganggap ringan semua persoalan, termasuk dalam melaksanakan tugas. Mereka sama-sama duduk di kelas 8 sebuah SMP dan berada di kelas yang sama. Suatu waktu, mereka berdua ingin belajar bersama untuk mempersiapkan diri menghadapi ulangan harian matematika. Mereka sepakat akan belajar bersama di rumah Nia. Akhirnya pada sore hari mereka belajar bersama. Nia dengan tekun berlatih soal-soal latihan matematika, sementara Nila sibuk dengan telepon genggamnya. Nia berusaha mengingatkan sahabatnya untuk mencoba berlatih mengerjakan soal bersama-sama, supaya pada waktu ulangan besok mereka bisa mengerjakan dengan baik. Tetapi Nila tetap saja sibuk dengan telepon genggamnya. Bahkan Nia sempat mengatakan pada Nia, "Hei Nia, ngapain repot-repot belajar? Aku sudah bilang Agus, teman kita yang jago matematika itu, untuk besok memberikan contekan padaku. Jadi, ngapain harus capek-capek belajar?" Selanjutnya Nila berkata lagi, "Aku kesini sebenarnya untuk menghindari omelan mama aja. Kan kalau alasannya belajar sama kamu, mama pasti mengizinkan." "Wah, payah kamu Nila," jawab Nia. Selanjutnya Nia menasihati Nila, "Kita harus berusaha dengan lebih giat dan tidak menggantungkan diri dari contekan teman lo. Itu namanya tidak jujur." Tapi Nila menjawab, "Ah, biarin aja. Yang penting mamaku taunya nilaiku bagus. Beres kan?" Nia akhirnya cuma bisa geleng-geleng kepala. Akhirnya esok harinya mereka berdua mengikuti ulangan harian matematika. Nia berusaha mengerjakan soal ulangan dengan hati-hati supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara Nila sibuk untuk membuka contekan dari Agus secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh guru yang mengawas. Soal matematika begitu sulitnya sampai-sampai Nia merasa kesulitan mengerjakan. Ketika melihat Nila yang telah selesai mengerjakan soal dan kertas contekannya diberikan kepadanya, Nia sempat ragu-ragu. "Apakah aku mau ikutan nyontek supaya cepat selesai seperti Nila?" gumam Nia dalam hati. Tetapi dalam hati Nia timbul suara yang mengatakan, "Jangan Nia, itu tidak baik. Kamu harus berbuat jujur." Nia menjadi gelisah, khawatir, takut, dan perasaan tak menentu campur aduk dalam hati dan pikirannya. Akhirnya Nia memutuskan untuk membuang kertas contekan itu dan berusaha untuk mengerjakan sendiri soal ulangannya. Setelah mereka selesai dan hasil ulangan dibagikan, ternyata nilai Nila lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Nia. Maka Nila berkata pada Nia, "Makanya Nia, ikutan caraku dong. Gak usah belajar capek-capek tapi hasilnya bagus." Nia menjawab, "Nilaiku memang tidak sebesar nilaimu Nila, tapi aku bersyukur atas hasil usahaku sendiri. Aku bersyukur bahwa aku masih tetap berusaha untuk jujur pada diriku sendiri dan pada orang tuaku."
Akhirnya mereka berdua pergi ke kantin untuk makan bersama. Mereka berbeda prinsip tetapi tetap bisa bersahabat. Ada yang bernama Nila? Ya, hanya kebetulan saja ya. Saya percaya Nila tidak seperti yang diceritakan dalam kisah tadi kok. Mari anak-anak kita buat sejumlah pertanyaan untuk mendalami kisah Nia dan Nila itu. Anak-anak sudah terkumpul beberapa pertanyaan ya. Mari kita bahas pertanyaan ini. 1. Mengapa kita harus berbuat jujur? 2. Apakah Roh Kudus yang membisikkan Nia agar tidak mencontek? 3. Mengapa kita harus bangga dengan hasil usaha kita sendiri? 4. Bagaimana perasaan Nia saat melihat nilai Nila lebih bagus? 5. Apa yang bisa kita petik dari kisah Nia dan Nila? Ya, dari kelima pertanyaan itu, marilah kita jawab satu persatu. 1. Mengapa kita harus berbuat jujur? Karena dengan jujur kita bisa dipercayai orang lain, memiliki kualitas yang baik. 2. Apakah Roh Kudus yang membisikkan Nia agar tidak mencontek? Roh Kudus membimbing Nia tidak mencontek dan Nia mengikutinya. 3. Mengapa kita harus bangga dengan hasil usaha kita sendiri? Karena kita jadi menghargai hasil usaha kita sendiri dan berusaha lebih giat lagi. 4. Bagaimana perasaan Nia saat melihat nilai Nila lebih bagus? Nia bersyukur atas usahanya sendiri. 5. Apa yang bisa kita petik dari kisah Nia dan Nila? Kita harus jujur, tidak mencontek. Kita harus berusaha. Kita harus bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Kita tetap bersahabat walaupun berbeda prinsip. Ya itu ya, pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab. Sekarang kita buka kitab suci kita atau aplikasi Alkitab yang ada di HP kalian. Mari kita buka kitab suci. Yang pertama, bacalah dan pahami kitab Keluaran bab 13 ayat 17 sampai dengan 22. Silahkan dibaca dan dipahami. Bacaan yang kedua adalah Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 13. Baik anak-anak, setelah kita membaca kitab suci, marilah kita tulis 3 pertanyaan ini dan jawablah di buku catatan kalian. Yang pertama adalah, bagaimana Roh Kudus membimbing para tokoh dalam kitab suci? 2. Carilah tokoh-tokoh lain dalam kitab suci yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, bagaimana cara Roh Kudus membimbing manusia di zaman sekarang ini? Nah, mari kita lanjutkan dengan mencatat rangkuman materi. Saya akan membacakan rangkuman materi, silahkan dicatat atau bisa juga melihat dan menyalin catatan yang ada di video ini. Mari kita catat materi di buku catatan. Saat ini Roh Kudus masih membimbing kita. 1. Melalui sabdanya dalam kitab suci. 2. Melalui ajaran gereja. 3. Melalui bimbingan khusus, misalnya retret dan rekoleksi. Dan yang keempat, melalui orang lain, bisa pastor atau romo, pemuka agama, orang tua, guru, dan lain-lainnya. Roh Kudus membimbing tokoh-tokoh kitab suci. 1. Dalam perjanjian lama ada Otniel, kitab Hakim-Hakim bab 3 ayat 10. Gideon, kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 34. Yefta, kitab Hakim-Hakim bab 11 ayat 29. Simson, kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 25 dan bab 14 ayat 6. Samuel, 1 Samuel bab 10 ayat 6. Daud, 1 Samuel bab 16 ayat 13. Elia, 1 Raja-Raja bab 18 ayat 12. Yehezkiel bab 3 ayat 12. Dan Mika bab 3 ayat 8. Sedangkan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri, Injil Lukas bab 4 ayat 18. Para rasul dalam peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 4. Filipus, Kisah Para Rasul bab 8 ayat 39. Paulus dan Silas,
Kisah Para Rasul bab 16 ayat 7, dan Yohanes Kitab Wahyu bab 1 ayat 10. 3. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Kadang dalam kehidupan kita ada hal atau tindakan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tanda bahwa inspirasi bukan berasal dari Roh Kudus atau Allah adalah: 1. Kehilangan damai tanpa sebab. 2. Rasa khawatir yang tidak beralasan. 3. Menjadi sedih tanpa sebab. 4. Adanya godaan untuk meninggalkan hidup yang benar dalam Roh Kudus. 5. Timbul ketakutan yang sebelumnya belum terjadi. Nah, jika hal ini terjadi, segeralah bertobat dan kembali ke jalannya. Agar rohani kita berkembang, maka kita harus: 1. Sering berdoa secara mendalam atau khusyuk. 2. Sungguh-sungguh mencari kehendak Allah melalui firman-Nya dalam kitab suci atau sering membaca kitab suci. 3. Percaya penuh pada Tuhan bahwa Ia akan membimbing kita dalam membedakan roh. Dan yang keempat, meminta bimbingan rohani kepada orang yang tepat, misalnya pastor, orang tua, guru agama, guru BK, dan lain-lain. Anak-anak, setelah selesai mencatat rangkuman materi, marilah kita sekarang refleksikan apa yang kita dapatkan pada pertemuan kita ini. Silakan pejamkan mata dan konsentrasi, dengarkan saya. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana Roh Kudus dapat membimbing para tokoh dalam kitab suci, dan juga bagaimana Ia membimbing kita manusia di zaman sekarang ini. Kini renungkanlah. Apakah selama ini kalian merasa dibimbing oleh Roh Kudus? Pernahkah dalam dirimu merasa dibisikkan hal-hal yang tidak baik? Bagaimana sikapmu? Bagaimana perasaanmu ketika memutuskan melakukan ajakan bisikan yang baik dalam hatimu? Dengan cara apa yang dapat kamu lakukan untuk semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus? Silahkan buka mata kembali. Catatlah apa yang kalian renungkan tadi dalam buku catatanmu. Jika sudah, gantilah buku catatanmu dengan buku tugas. Mari kita tulis tugas berikut ini. Tugas 22, bisikan Roh Kudus. 1. Apa bentuk bisikan hatiku untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik dan sangat meyakinkanku kalau itu bukan termasuk dosa atau kesalahan? 2. Bagaimana perasaanku ketika memutuskan melakukan ajakan bisikan yang tidak baik itu dalam hidupku? 3. Bagaimana saya sadar kalau telah berbuat salah? 4. Siapa yang menyadarkan saya atau menasihati saya? 5. Apa bentuk pertobatanku? Dan yang keenam, usaha apa yang dapat saya lakukan untuk semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus, yaitu hati nurani atau suara hatiku? Sebutkan 3 bentuk usaha nyata saya. Anak-anak, kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Roh Kudus membimbing kami mengikuti pelajaran hari ini. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menjaga dan membimbing kami di dalam setiap ucapan dan tindakan kami. Semoga kami semakin peka akan bisikan Roh-Mu, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Apa yang terjadi selanjutnya, kami serahkan ke dalam kasih karunia-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selesai ya pertemuan kita. Baik, terima kasih sudah mengikuti pertemuan ini, dan kita akan jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan berkah dalam.